Bener kata si Timothy, gym itu memang bikin goblok bro. Jadi buat lo yang belum nge-gym, lo gak usah nge-gym bro, biar lo gak jadi orang goblok. Dan buat lo yang udah lama nge-gym, lo harus lihat ini bro, biar gak makin goblok, oke? Di video kali ini gua tuh gak latihan ya bro. Tapi di video kali ini gua bakal ikut memberikan tanggapan mengenai statement yang lagi viral ini bro. Jadi statementnya si Timothy Ronald ini. Kenapa nggak nge-gym? Itu sih, itu pertanyaan gue. Maksud gue lu nggak ngaca besok kayak Ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. apa? Tentang ini. Oke. Oke. Menurut gue orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya. Tapi Iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan. Lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Tanggapan gua ini akan menjadi tanggapan yang paling realistik bro, dibanding dengan kebanyakan anak gym yang membuat tanggapan di statementnya si Timothy Ronald itu bro. Menurut gua statement si Timothy Ronald itu emang ada benernya juga ada salahnya bro, dan itu sebabnya menjadi statement yang kontroversi gitu. Dan dia juga sadar bro, sebelum dia mengatakan dia juga sadar bahwa statement dia ini bakal jadi statement yang kontroversial gitu. Dan ini menurut gua bro, nggak ada salahnya bro, setiap orang itu bebas berpendapat, bebas beropini gitu kan. Sedangkan dia tuh hanya ditanya dan dia hanya memberikan jawaban dan juga alasannya kenapa dia itu nggak nge-gym gitu kan. Lalu salahnya di mana gitu loh. Menurut gua kalian itu anak-anak gym salah paham bro dengan si statement Timothy gitu. Di sini gua tuh nggak belain siapa-siapa ya bro. Gua tuh anak gym, gua nggak belain anak gym. Gua juga bukan fansnya Timothy Ronald gitu. Jadi gua tuh ada di tengah-tengah gitu. Gua pengen membantu menyadarkan kalian gitu. Terkadang gua tuh juga merasa bodoh bro. Kenapa sih gua harus konsisten setiap hari? Kenapa sih gua harus mikirin otot gua setiap hari gitu? Kenapa gua tuh harus mikirin latihan gua setiap hari gitu? Sedangkan gua tuh bukan pengen jadi atlet, bukan pengen jadi influencer fitness gitu. Kenapa sih gua harus bangun otot yang sebesar-besarnya, harus bangun badan yang sebagus-bagusnya gitu? Buat apa gitu? Buat harus gini, pose-pose depan cermin gitu, tiap hari gitu kan. Bodybuilding itu bukan hobi bro. Bodybuilding itu lifestyle. Jadi bodybuilding itu dedikasi seumur hidup bro. Jadi bodybuilding itu bukan buat lo yang kaum menang bening seperti gua, bukan buat kaum yang menengah ke bawah seperti gua bro. Karena semakin gede badan lo, perawatannya juga akan semakin ribet, semakin mahal gitu. Dan buat lo yang memang tidak ada tujuan ingin menjadi bodybuilder, kira-kira lo buat apa gitu lo? Bangun otot yang sebesar-besarnya, bangun badan yang sebagus-bagusnya itu buat apa gitu loh. Apa itu namanya nggak bodoh bro? Ibaratnya lo tuh bentuk badan kayak nggak ada tujuan gitu loh bro. Hanya ingin sekedar kesenangan lo sendiri gitu. Dan jika lo hanya fokus di sana, gue yakin lo bakal lebih fokus di apa yang lo senangi itu bro, membentuk badan gitu. Dan lo jadi nggak produktif di hal-hal lain gitu. Ya mungkin lo hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam lah bro di gym. Tapi dengan lo setiap hari memikirkan otot lo, latihan lo, pola makan lo, jam tidur lo, gua rasa di hal lain lo gak akan sefokus itu, dan gua yakin lo gak bakal bisa fokus di lebih dari satu hal gitu bro, dan lo bakal lebih pilih mana yang lebih lo senangi. Contohnya nge-gym untuk otot gitu kan. Si Timothy bro emang gak bisa beli badan berotot, tapi dia bisa beli orang berotot untuk menjadi suruhannya ataupun bodyguardnya bro. Lo bisa ambil sisi positifnya dari statement si Timothy ini, dari jika lo ambil dari sudut pandang yang berbeda gitu. Di dunia ini bro, sebenarnya nggak ada yang benar-benar peduli dengan otot bro. Di dunia ini semua orang akan segan dengan kekayaan, dengan kuasa gitu. Siapa yang pegang duit, dia bakal yang jadi bosnya gitu. Dan lo tuh cuma punya otot gitu. Siapa sih yang peduli sama otot lo bro? Sedangkan di Indonesia ini peminat fitness itu masih sedikit. Oke, kita bahas di luar negeri bro. Fitness itu di peminatnya tinggi, bodybuilding peminatnya tinggi di luar negeri bro. Dan itu negara maju bro, lo nggak bisa terapin lifestyle mereka di sini gitu. Bodybuilding itu lifestyle bro, sangat nggak cocok buat
diterapin. Jadi bodybuilder itu profesi bro, dan lu tuh punya profesi sendiri gitu. Ya, apakah semua orang yang nge-gym itu goblok bro? Apakah semakin jadi badannya itu semakin goblok? Oke, kita ambil contoh si The Rock bro. Dia kan aktor bro. Dia tuh aktor, dia gunakan badannya, kemampuannya, otot-ototnya itu sebagai aset buat dirinya bro. Gitu. Untuk menghasilkan kekayaan juga, untuk menghasilkan uang juga gitu loh. Sedangkan lo bro, yang nggak ada tujuan jadi bodybuilding, nggak pengen jadi atlet, bentuk badan sebesar-besarnya dan sebagus-bagusnya, kira-kira buat apa gitu loh. Mungkin alasan lo untuk investasi di masa tua bro. Tapi bro, sehat itu nggak harus berotot bro, dan berotot itu belum tentu sehat gitu. Kalau kata Adire, jika otot dikencangkan, tulang itu jadi kuat bro. Jika tulang kuat, metabolisme tubuh itu lancar dan penyakit yang berhubungan dengan metabolisme itu dapat kita minimalisir. Nah, bukan masalah berototnya, bro. Kenapa Adire berotot, bang? Nah, Adire kan bodybuilder, bro. Dia harus mempertahankan masa ototnya, apa yang sudah dia bangun, gitu. Harus dipertahankan. Makanya gue bilang di awal tadi, bodybuilding itu bukan hobi, tapi lifestyle seumur hidup, dedikasi seumur hidup, gitu. Bukan setelah badan lo jadi, lu bisa berhenti. Udah, badan gue udah jadi. Enggak, lo harus pertahanin, gitu. Masa otot lo harus dipertahanin, gitu. Makanya bodybuilding itu bukan orang seperti gua gitu. Buat orang yang kaum mendang-mending, kaum ekonomi menengah ke bawah gitu. Karena gua tuh nggak bisa ngikutin lifestyle bodybuilding tuh sangat nggak bisa bro di kehidupan gua. Gua tuh punya pekerjaan sendiri. Kehidupan gua tuh ya sama bro seperti orang lain yang nggak nge-gym pada umumnya, orang biasa gitu. Gua harus begadang di kondisi tertentu. Gua nggak bisa cukupin protein tiap hari. Gua nggak mampu beli suplemen. Gua nggak mampu member gym, gue nggak mampu bergym gitu. Makanya gue buat alat-alat ini bro, makanya gue buat alat-alat ini gitu, karena tujuan gue bentuk badan itu bukan ingin menjadi atlet ataupun bodybuilder. Dari statement si Timothy itu ada benernya, ada juga salahnya bro. Kalau kata dia itu saat nge-gym itu hanya memaksa otot doang, nggak perlu mikir, otak kosong kan. Emang bener bro, saat lo angkat beban lo mau mikir apa bro, lo cuma mikir otot di sini bro, fokus di sini, udah di sini doang. Nah, lu paksa kan. Beda sama olahraga lain seperti tenis, basket, boxing gitu kan butuh strategi, butuh mikir gitu loh. Kalau angkat beban ya emang nggak mikir bro, dan orang pinter itu gampang bosen ya, nggak bener juga. Makanya gue ada salahnya ada benernya, karena nggak semua orang pinter itu gampang bosenan. Jadi bentuk otot itu nggak perlu pinter bro, maksud gue lo tuh nggak perlu jadi influencer fitness buat bentuk otot. Jadi lu nggak perlu pelajari sampai ke sejarahnya, nggak perlu jadi ahlinya gitu. Karena menurut gua bentuk otot itu hanya butuh konsisten, bro. Nggak perlu bentuk otot itu hanya perlu konsisten dan pahami beberapa hal saja, bro. Lu nggak perlu jadi influencer fitness gitu. Gua tuh, bro, gua akuin gua tuh nggak pinter, bro. Makanya gua tuh tulis di bio gua hanya membagikan sedikit pengetahuan yang gua miliki dan pengalaman yang gua miliki gitu. Karena gua tuh bukan influencer fitness gitu. Bukan gue gak mau belajar, enggak bro. Tapi dengan semua teori-teori yang mungkin gue pelajari dari jurnal-jurnal, dari risetku itu gue bakal banyak pertimbangan gitu. Kalau gue harus mengikuti semuanya gitu. Contohnya gue nggak bisa tidur 7-8 jam, gue nggak bisa cukupin protein. Nah, kalau gue ngikutin itu semua bro, gue bakal mungkin badan gue nggak jadi sampai sekarang ini bro gitu. Karena gue banyak pertimbangan. Di tanggapan gue kali ini kesimpulannya, gue tuh pengen kalian untuk terus konsisten nge-gym, workout, tapi tetap utamakan hal yang lebih penting bro. Contohnya, sebelum lo nge-gym, lo tuh punya mimpi. Lo punya mimpi yang harus diwujudkan gitu. Jangan hanya karena lo sangat terobsesi memiliki badan yang bagus dan badan yang sebesar-besarnya, lo jadi lupa dengan mimpi itu bro gitu. Sekarang bro, kalau gua diberikan dua pilihan, pengen punya badan seperti si Bam ataupun punya banyak kekayaan seperti Timothy, gua bakal lebih pilih punya banyak kekayaan seperti Timothy bro. Siapa bro di dunia ini tuh nggak ada yang benar-benar peduli dengan otot bro.
Mereka hanya mengapresiasi badan kita bagus. Udah gitu doang, bro. Jika lo dihina karena lo kurus, oke kan? Karena kurus kering, lalu lo nge-gym dan badan lo bagus. Orang yang dulu ngehina lo bakal mengapresiasi lo doang, bro. Udah gitu doang. Menurut lo itu balas dendam? Enggak, bro. Gua kasih balas dendam terepik, bro. Lo perbaiki fisik lo, perbaiki mental lo, lalu lo jadi orang sukses gitu. Contohnya kayak si Timothy, bro, sukses di usia muda gitu. Siapa sih yang nggak pengen? Emang nggak semua orang itu bisa seperti Timothy, bro. Tapi apa salahnya mencoba gitu loh. Daripada lo, waktu lo, uang lo, tenaga lo habiskan di bentuk otot doang gitu. Apa nggak bodoh namanya, bro? Mungkin lo belum berkeluarga, mungkin lo masih sekolah dan lo pikir otot itu adalah segalanya, bro. Dengan badan bagus, dengan obsesi lo itu berpikir lo otot adalah segalanya gitu. Tapi setelah lo menikah, bro, ekonomi itu jauh lebih penting, bro. Gym itu emang nggak butuh pintar, bro. Lo hanya butuh pahami beberapa hal saja, nggak perlu semuanya, nggak perlu sejarahnya gitu. Jika kita lihat, si Timothy itu pernah nge-gym juga, bro. Dan dia itu gerakannya juga masih acak-acakan gitu. Karena apa? Karena dia belum terbiasa, bro. Karena dia belum terbiasa gitu. Jadi dia nggak tahu gerakannya dan nggak paham gitu. Nggak perlu pinter gitu. Karena gue juga nggak pinter, bro. Jadi buat kalian yang baru ingin mulai gym, lo harus tentukan tujuan kalian. Lo bentuk badan, bentuk otot itu buat apa gitu loh. Dan tentukan sudut pandang kalian tentang badan bagus itu seperti apa gitu. Jika tujuan lo ingin jadi atlet ataupun bodybuilder, silakan lakukan yang terbaik, ikuti lifestyle bodybuilding. Dan buat kalian yang memang tidak ada tujuan menjadi atlet ataupun influencer fitness, gua rasa lo gak perlu ngikutin lifestyle bodybuilding gitu. Dan badan yang bagus itu gak harus seperti bodybuilder ataupun para atlet gitu, bro. Karena lo hanya akan mengejar bayangan lo sendiri, bro. Sekarang, bro, jika lo punya kekayaan, punya mobil Lamborghini, punya McLaren, siapa yang nggak segan sama lo? Siapa yang nggak takjub sama lo, bro? Apalagi lo di usia muda gitu. Gua, bro, di umur 30, gue cuma punya otot anjing, gue cuma punya otot. Nah, si Timothy umur 24 tahun, dia punya segalanya, bro. Kalau gue dibandingkan dengan Timothy, orang lain justru bakal lebih banyak milih Timothy, bro, karena punya segalanya gitu. Gue punya otot. Apa berotot itu? Laki-laki itu gak harus berotot, bro. Laki-laki itu gak harus berotot. Gua tuh merasa bodoh gitu loh, bro. Gua tuh bentuk badan buat apa gitu loh. Gua gak tahu buat apa. Gua tuh gak pengen jadi atlet. Gua tuh gak pengen jadi bodybuilder gitu loh. Mau gua buat apa otot gua ini gitu. Makanya, bro, gua buat channel YouTube ini untuk menghasilkan kekayaan, bro. Untuk menghasilkan uang untuk memperbaiki ekonomi gua, bro. Dengan gue gunakan otot gue sebagai bukti dan gue gunakan sedikit pengetahuan dan pengalaman gue gitu dan gue bagikan ke kalian gitu. Gue jual pengalaman gue jual sedikit pengalaman, gue jual sedikit pengetahuan gue gitu untuk menghasilkan uang, bro, gitu. Terus ini ada satu orang namanya itu Canggih Fit, bro. Jadi di podcast salah satu seseorang gitu, dia tuh seakan ingin mewakili seluruh anak gym di Indonesia, bro. Padahal nggak ada yang meminta. Gue sebagai anak gym juga nggak minta dia uh, untuk mewakili seluruh anak gym gitu. Kenapa? Karena gue tuh nggak merasa bodoh. Gue juga sebagai gym juga merasa terhina, bro, dengan statementnya si Timothy. Karena semua orang kan bebas berekspresi, bebas beropini, bebas berpendapat gitu kan. Dia tidak menyebut salah satu nama ataupun salah satu komunitas tertentu kan, bro. Itu hanya pendapat dia gitu. Dan apa urusannya dia, bro, dari gym sampai ke urusan pribadi gitu. Ya kalau itu emang terbukti bener sih nggak apa-apa gitu. Ya kalaupun terbukti bener, apa urusan dia? Dia itu siapa? Dia dapat apa gitu loh? Urusannya apa gitu loh? Dari gym sampai bawa-bawa ke masalah pribadi gitu. Nah, kalau terbukti salah, itu bakal berdampak buruk ke dia sendiri gitu. Lo tahu sendiri kan relasi si Timothy Ronald ngopi aja sama si Hotman Paris, bro, ya kan? Si Canggih ini bisa
dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik bro, kalau itu memang tidak terbukti benar gitu.